Pemirsa, kekerasan seksual dan penganiayaan sadis mertua terhadap menantu terjadi di Kecamatan Angkola Sangkunur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Menurut Komnas Perlindungan Anak Tapanuli Selatan, termasuk daerah darurat kejahatan seksual. Polres Padang Sidempuan telah menangkap 3 tersangka pelaku kekerasan seksual dan penganiayaan sadis di Kecamatan Angkola Sangkunur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ketiga tersangka adalah suami, mertua laki-laki, dan mertua perempuan korban yang kini ditahan di Polres Padang Sidempuan. Terungkapnya kasus ini berawal dari beredarnya video amatir berdurasi sekitar 7 menit. Video yang direkam warga sekitar ini menggambarkan seorang wanita yang diikat di pohon kelapa tanpa busana. Peristiwa yang perlu melibatkan peran serta masyarakat karena kasus kejahatan di Tapanuli Selatan, termasuk juga di Kota Padang Sidempuan itu sudah masuk dalam taraf darurat kejahatan seksual. Karena apa? Dari 60 kasus misalnya yang ada dari beberapa tempat itu adalah 52% itu merupakan kejahatan seksual. Polisi sudah menahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Namun polisi masih terus mendalami kasus ini. Dan kita akan bergabung bersama reporter Wilson Purba yang akan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Wilson, bagaimana proses hukum yang sedang berjalan terhadap pelaku saat ini? Ya, Ade, saat ini 3 orang pelaku, yaitu suami dan juga dan juga mertua dari korban sudah ditahan di kepolisian Polres Tapanuli Selatan. Dan saat ini YG sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal hukum, pasal nomor 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 5 tahun penjara. Dan untuk kedua orang tua tersangka ini masih belum ditetapkan status hukumannya, namun saat ini masih terus diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan kejadian ini terungkap ketika pihak kepolisian Tapanuli Selatan melihat video kekerasan yang sudah beredar di masyarakat yang berdurasi 7 menit ini pada 26 Oktober lalu. Dan video ini merupakan video rekaman korban OW yang diikat di pohon kelapa dengan tanpa busana. Dan menurut keterangan dari pelaku, korban ini diikat tanpa busana karena korban tidak mau melayani nafsu seksual dari mertuanya, sehingga suami dan kedua mertuanya mengikatnya di pohon kelapa. Dan saat ini korban tidak mau dipulangkan ke rumahnya dan berada di panti asuhan Batang Angkola. Dan di panti asuhan ini tersebut dijadikan rumah aman sekaligus tempat untuk memulihkan trauma OW. Dan saat ini penyelidikan terhadap kasus ini masih terus dalami untuk mendalami apa sebenarnya motif dari pelaku. Dan berikut pernyataan dari pihak kepolisian. Sebelum menikah itu sudah diminta berhubungan badan oleh mertua laki-lakinya. Kemudian sampai berulang kali sampai kemudian si korban ini menolak untuk berhubungan badan. Akhirnya kemudian mertuanya ini marah, baru kemudian dia ditelanjangi dan diikat di pohon kelapa seperti itu. Ade. Ya, baik, terima kasih atas laporan Anda, pemirsa. Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Masih kentalnya budaya patriarki menjadi penyebab masih ada, pemirsa, kasus pelecehan terhadap perempuan. Menurut Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Nina Nurmala, kondisi ini diperparah dengan pihak perempuan yang mendukung budaya patriarki, serta pihak suami yang belum memasuki usia matang untuk menikah. Patriarki itu ayah ataupun laki-laki dewasa yang paling berkuasa. Ya. Di situ sepertinya yang paling berperan utama itu adalah si mertua laki-laki, di mana mertua laki-laki sebagai the patriarch, jadi yang penguasa dari sistem patriarki itu, yang kemudian dia bisa menggerakkan anak yang di bawah kekuasaannya, juga istrinya, untuk kemudian berkolusi membawa korban untuk diperkosa ya oleh mertuanya sendiri. Ini tentu saja tindakan yang... Ya, pemirsa, kita kembali bergabung bersama reporter Metro TV Wilson Purba yang akan juga berdiskusi atau berdialog bersama psikolog yang akan membahas mengenai kasus kekerasan seksual yang sedang terjadi. Ya, Wilson. Ya, Wilson, bagaimana sebetulnya motif dari... Untuk mengetahui seperti apa sebenarnya...
Ya, Ade, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya motif dari terpelaku mengenai kasus ini sehingga dan juga melibatkan dari kedua orang tuanya, bersama saya sudah ada Profesor Badarudin yang merupakan profesor sosiolog dari USU. Prof, sebenarnya seperti apa kejadian ini? Bagaimana Profesor melihat kejadian ini? Apakah ini murni unsur dari KDRT atau ada unsur lain gitu, Prof? Kalau saya melihat kejadian ini merupakan krisis moral yang sangat luar biasa yang terjadi di masyarakat kita dewasa ini, khususnya yang terjadi di Tapanuli Selatan ini. Kalau kita melihat sebenarnya fenomena ini merupakan salah satu gambaran bagaimana otoriter yang terjadi pada orang tua. Karena kalau kita lihat misalnya ini kan diinginkan oleh orang tuanya gitu ya, bukan sebenarnya semata-mata keinginan dari si anak, tapi si anak yang merasa takut ya, tidak bisa memenuhi keinginan dari orang tuanya sehingga dia memaksa istrinya. Dan ini barangkali gambaran sebenarnya bagaimana masyarakat kita yang ada di sekitarnya juga, walaupun kalau kita lihat dari desa yang terjadinya kelakuan ini, kejadian ini masih termasuk daerah yang agak jauh dari jangkauan masyarakat dan orangnya tidak banyak. Gambaran juga sebenarnya bahwa kontrol sosial masyarakat kita itu juga sudah sangat lemah dewasa ini gitu ya. Walaupun misalnya kalau kita lihat dari video online yang ditayangkan, ya ada juga orang-orang yang mengetahui peristiwa itu namun tidak terus dilaporkan misalnya kepada pihak yang berwajib. Justru misalnya pihak yang berwajib itu mengetahuinya dari video online yang tersebar lewat media sosial. Ini saya pikir sangat mencemaskan kita ya sebagai warga negara, sebagai masyarakat Indonesia, dan harapannya memang ke depan ini tidak perlu terjadi. Faktor lain barangkali yang mendukung selain memang daerahnya yang relatif terpencil, kemudian komunitasnya tidak banyak juga yang tinggal di sana, jauhnya dari jangkauan aparat penegak hukum kita, ini saya pikir merupakan salah satu faktor juga yang mendukung sehingga peristiwa itu bisa terjadi ya. Dan kalau kita lihat memang pada sisi yang lain media sosial ini juga ada baiknya ya, sehingga kasus ini bisa terungkap. Tapi pada sisi yang lain kalau kita lihat kepulgaran misalnya yang terjadi pada video ini juga saya pikir tidak mendidik juga bagi masyarakat yang lain, karena seringkali orang tidak mengambil sisi positif dari tayangan itu tapi justru menirunya. Ini yang kita khawatirkan terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Lalu ini di dunia yang sedang berkembang sekarang ini, Prof, ini apakah memang ada budaya seperti ini, sepertinya menghukum budaya seperti ini, atau apa ada motif lain untuk melakukan ini? Ada unsur lain, misalnya pendidikan mungkin, atau mungkin lingkungannya gitu dong, Prof? Saya pikir kalau dilihat dari aspek budaya, sepengetahuan saya tidak ada budaya yang berbuat kekerasan seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat walaupun kita tidak tahu persis apa latar belakang sehingga itu dilakukan, tapi kalau saya melihat ini semata-mata karena otoritas yang sangat kuat dari orang tua, atau mungkin ada gangguan psikologis, kita tidak tahu. Barangkali nanti perlu ya pihak berwajib untuk melakukan semacam pengecekan terhadap kondisi mental dari orang tua yang bersangkutan. Kalau kita lihat memang dari latar belakang pendidikan saya pikir juga sangat terkait, karena kalau kita lihat si pelakunya, suaminya juga pendidikannya tidak sekolah, orang tuanya juga seperti itu. Ini juga gambaran sebenarnya bahwa pendidikan itu menjadi sangat penting baginya. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa orang yang berpendidikan tidak melakukan tindak kekerasan, tapi biasanya orang yang berpendidikan akan lebih berpikir rasional sebelum melakukan tindakannya. Lalu Prof, apa yang harus dilakukan baik korban maupun pihak kepolisian untuk mengurangi atau menghilangkan trauma dari korban itu, Dok? Saya pikir untuk sementara ini korban saya pikir harus dilindungi, kemudian harus dilakukan terapi karena saya pikir mentalnya sangat terpukul. Dan bagi aparat kepolisian barangkali ia harus melakukan tindakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Lalu apakah saat ini diketahui bahwa korban tidak mau pulang ke rumah orang tuanya dan memilih tetap untuk berada di panti asuhan? Apakah itu menjadi salah satu dampak trauma gitu sehingga dia bahkan tidak mau bertemu dengan orang tuanya sendiri, Prof? Ya, saya pikir ini merupakan trauma gitu, karena ini yang kita dipahami barangkali orang yang bersangkutan dia pasti tahu kalau dia kembali kepada orang tuanya barangkali juga tidak ada yang bisa menggaransi gitu, karena kita nggak tahu ini ya si pelaku ini misalnya apakah orang yang
sangat ditakuti di kampungnya misalnya gitu ya. Nah kalau seandainya memang yang pelaku ini termasuk orang yang ditakuti di kampungnya misalnya dalam tanda petik ditakutinya gitu ya, maka orang tuanya sendiri pun barangkali tidak bisa berbuat banyak gitu. Nah, ini barangkali yang dikhawatirkan oleh si korban tadi sehingga dia memang tidak mau pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Terima kasih Prof atas waktunya dan itu dia tadi Ade laporan yang dapat kami sampaikan dari Medan Sumatera Utara. Kembali ke Anda di studio. Iya baik, terima kasih atas laporan Anda. Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan Sumatera Utara. Pemirsa, tersangka pembancok anggota DPRD Tapanuli Tengah, Martin Tobing ditangkap polisi. Tersangka yang merupakan penambang liar kini menjalani pemeriksaan. Seorang anggota DPRD Tapanuli Tengah dibacok penambang liar dengan cangkul di lokasi galian sungai desa Rina Bolak, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sebelumnya korban bermaksud mendamaikan warga dengan penambang liar. Namun maksud baik ini justru mendapatkan perlawanan dari seorang penambang liar, Torus Purba. Pihak kepolisian akan memproses cepat kasus ini. Tersangka dikenakan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saya sudah perintahkan Kapolsek dan hari ini pelaku sudah kita amankan dan kita proses di penyidikan di Polres. Pemirsa, kekerasan seksual dan penganiayaan sadis mertua terhadap menantu terjadi di Kecamatan Angkola Sangkunur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Menurut Komnas Perlindungan Anak Tapanuli Selatan, termasuk daerah darurat kejahatan seksual. Polres Padang Sidempuan telah menangkap 3 tersangka pelaku kekerasan seksual dan penganiayaan sadis di Kecamatan Angkola Sangkunur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ketiga tersangka adalah suami, mertua laki-laki dan mertua perempuan korban yang kini ditahan di Polres Padang Sidempuan. Terungkapnya kasus ini berawal dari beredarnya video amatir berdurasi sekitar 7 menit. Video yang direkam warga sekitar ini menggambarkan seorang wanita yang diikat di pohon kelapa tanpa busana. Peristiwa yang perlu melibatkan peran serta masyarakat karena kasus kejahatan di Tapanuli Selatan, termasuk juga di Kota Padang Sidempuan itu sudah masuk dalam taraf darurat kejahatan seksual. Karena apa? Dari 60 kasus misalnya yang ada dari beberapa tempat itu adalah 52% itu merupakan kejahatan seksual. Polisi sudah menahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Namun polisi masih terus mendalami kasus ini. Dan kita akan bergabung bersama reporter Wilson Purba yang akan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Wilson, bagaimana proses hukum yang sedang berjalan terhadap pelaku saat ini? Ya, Ade, saat ini 3 orang pelaku yaitu suami dan juga kedua dan juga mertua dari korban sudah ditahan di kepolisian Polres Tapanuli Selatan. Dan saat ini YG sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal hukum pasal nomor 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga pada kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Lalu ini di dunia yang sedang berkembang sekarang ini, Prof, ini apakah memang ada budaya seperti ini, sepertinya menghukum budaya seperti ini, atau apa ada motif lain untuk melakukan ini? Ada unsur lain, misalnya pendidikan mungkin, atau mungkin lingkungannya gitu, Prof? Saya pikir kalau dilihat dari aspek budaya, sepengetahuan saya tidak ada budaya yang berbuat kekerasan seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat walaupun kita tidak tahu persis apa latar belakang sehingga itu dilakukan. Tapi kalau saya melihat ini semata-mata karena otoritas yang sangat kuat dari orang tua, atau mungkin ada gangguan psikologis, kita tidak tahu. Barangkali nanti perlu ya pihak berwajib untuk melakukan semacam pengecekan terhadap kondisi mental dari orang tua yang bersangkutan. Kalau kita lihat memang dari latar belakang pendidikan saya pikir juga sangat terkait, karena kalau kita lihat si pelakunya, suaminya juga pendidikannya tidak sekolah, orang tuanya juga seperti itu. Ini juga gambaran sebenarnya bahwa pendidikan itu menjadi sangat penting baginya. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa orang yang berpendidikan tidak melakukan tindak kekerasan, tapi biasanya orang yang berpendidikan akan lebih berpikir rasional sebelum melakukan tindakannya. Lalu, Prof, apa yang harus dilakukan baik korban maupun pihak kepolisian untuk mengurangi atau menghilangkan trauma dari korban itu, Dok? Saya pikir untuk sementara ini korban saya pikir harus dilindungi, kemudian harus dilakukan terapi karena saya pikir mentalnya sangat terpukul. Dan bagi aparat kepolisian barangkali ia harus
melakukan tindakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Lalu apakah saat ini diketahui bahwa korban tidak mau pulang ke rumah orang tuanya dan memilih tetap untuk berada di panti asuhan? Apakah itu menjadi salah satu dampak trauma gitu sehingga dia bahkan tidak mau bertemu dengan orang tuanya sendiri, Prof? Otoriter yang terjadi pada orang tua. Karena kalau kita lihat misalnya ini kan diinginkan oleh orang tuanya gitu ya, bukan sebenarnya semata-mata keinginan dari si anak, tapi si anak yang merasa takut ya, tidak bisa memenuhi keinginan dari orang tuanya sehingga dia memaksa istrinya. Dan ini barangkali gambaran sebenarnya bagaimana masyarakat kita yang ada di sekitarnya juga, walaupun kalau kita lihat dari desa yang terjadinya kelakuan ini, kejadian ini masih termasuk daerah yang agak jauh dari jangkauan masyarakat dan orangnya tidak banyak. Gambaran juga sebenarnya bahwa kontrol sosial masyarakat kita itu juga sudah sangat lemah dewasa ini gitu ya. Walaupun misalnya kalau kita lihat dari video online yang ditayangkan, ya ada juga orang-orang yang mengetahui peristiwa itu namun tidak terus dilaporkan misalnya kepada pihak yang berwajib. Justru misalnya pihak yang berwajib itu mengetahuinya dari video online yang tersebar lewat media sosial. Ini saya pikir sangat mencemaskan kita ya sebagai warga negara, sebagai masyarakat Indonesia, dan harapannya memang ke depan ini tidak perlu terjadi. Faktor lain barangkali yang mendukung selain memang daerahnya yang relatif terpencil, kemudian komunitasnya tidak banyak juga yang tinggal di sana, jauhnya dari jangkauan aparat penegak hukum kita, ini saya pikir merupakan salah satu faktor juga yang mendukung sehingga peristiwa itu bisa terjadi ya. Dan kalau kita lihat memang pada sisi yang lain media sosial ini juga ada baiknya ya, sehingga kasus ini bisa terungkap. Tapi pada sisi yang lain kalau kita lihat kepulgaran misalnya yang terjadi pada video ini juga saya pikir tidak mendidik juga bagi masyarakat yang lain, karena seringkali orang tidak mengambil sisi positif dari tayangan itu tapi justru menirunya. Ini yang kita khawatirkan terjadi. Tony yang belum memasuki usia matang untuk menikah. Patriarki itu ayah ataupun laki-laki dewasa yang paling berkuasa ya. Di situ sepertinya yang paling berperan utama itu adalah si mertua laki-laki, di mana mertua laki-laki sebagai the patriarch, jadi yang penguasa dari sistem patriarki itu, yang kemudian dia bisa menggerakkan anak yang di bawah kekuasaannya juga istrinya untuk kemudian berkolusi membawa korban untuk diperkosa ya oleh mertuanya sendiri. Ini tentu saja tindakan yang Ya, pemirsa, kita kembali bergabung bersama reporter Metro TV Wilson Purba yang akan juga berdiskusi atau berdialog bersama psikolog yang akan membahas mengenai kasus kekerasan seksual yang sedang terjadi. Ya, Wilson. Ya, Wilson, bagaimana sebetulnya motif dari... untuk mengetahui seperti apa sebenarnya... Ya, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya motif dari terpelaku mengenai kasus ini sehingga dan juga melibatkan dari kedua orang tuanya. Bersama saya sudah ada Profesor Badarudin yang merupakan profesor sosiolog dari USU. Prof, sebenarnya seperti apa kejadian ini? Bagaimana Profesor melihat kejadian ini? Apakah ini murni unsur dari KDRT atau ada unsur lain gitu, Prof? Kalau saya melihat kejadian ini merupakan krisis moral yang sangat luar biasa yang terjadi di masyarakat kita dewasa ini, khususnya yang terjadi di Tapanuli Selatan ini. Kalau kita melihat sebenarnya fenomena ini merupakan salah satu gambaran bagaimana dengan ancaman 5 tahun penjara. Dan untuk kedua orang tua tersangka ini masih belum ditetapkan status hukumannya, namun saat ini masih terus diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan kejadian ini terungkap ketika pihak kepolisian Tapanuli Selatan melihat video kekerasan yang sudah beredar di masyarakat yang berdurasi 7 menit ini pada 26 Oktober lalu. Dan video ini merupakan video rekaman korban OW yang diikat di pohon kelapa dengan tanpa busana. Dan menurut keterangan dari pelaku, korban ini diikat tanpa busana karena korban tidak mau melayani nafsu seksual dari mertuanya sehingga suami dan kedua mertuanya mengikatnya di pohon kelapa. Dan saat ini korban tidak mau dipulangkan ke rumahnya dan berada di panti asuhan Batang Angkola. Dan di panti asuhan ini tersebut
dijadikan rumah aman sekaligus tempat untuk memulihkan trauma OW. Dan saat ini penyelidikan terhadap kasus ini masih terus dalami untuk mendalami apa sebenarnya motif dari pelaku. Dan berikut pernyataan dari pihak kepolisian. Sebelum menikah itu sudah diminta berhubungan badan oleh mertua laki-lakinya. Kemudian sampai berulang kali sampai kemudian si korban ini menolak untuk berhubungan badan. Akhirnya kemudian mertuanya ini marah, baru kemudian dia ditelanjangi dan diikat di pohon kelapa seperti itu. Ade. Ya, baik, terima kasih atas laporan Anda, pemirsa. Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Masih kentalnya budaya patriarki menjadi penyebab masih ada pemirsa kasus pelecehan terhadap perempuan. Menurut Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Nina Nurmala, kondisi ini diperparah dengan pihak perempuan yang mendukung budaya patriarki serta pihak